Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan pada segitiga. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai kesebangunan pada bidang datar segi 4 atau segi N. Demikian juga dengan kekongruenan. Nah, langsung aja kita ke materi kesebangunan pada segitiga. Kembali ke awal, segitiga. Suatu bidang dinyatakan segitiga apabila dia memiliki 3 sisi dan juga memiliki 4 sudut. Nah, maka itu sudah bisa dikatakan segitiga. Namun ada satu syarat lagi, yaitu syarat di mana jika keempat sisinya dijumlahkan, maka dia akan berjumlah 180 derajat. Nah, ini adalah pengertian dari segitiga. Nah, kita langsung ke contoh soal kesebangunan pada segitiga. Di sini ada 2 segitiga, yaitu segitiga XYZ dan segitiga ABC. Sama seperti prinsip kesebangunan pada bidang datar yang lain, itu ada 2 syarat yang dinyatakan bahwasanya 2 buah segitiga dinyatakan sebangun. Itu syarat yang pertama, jika sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Nah, jika kita membandingkan antara sudut yang pada X itu adalah A, maka sudut pada A juga bernilai A. Kemudian sudut pada titik Y bernilai B derajat, pada titik B bernilai B derajat. Kemudian pada sudut Z nilainya C derajat dan pada sudut C nilainya C derajat. Maka untuk syarat pertama itu sudah dinyatakan sesuai, yaitu sudut yang bersesuaian pada 2 segitiga adalah bernilai sama besar. Kemudian kita lanjut untuk memenuhi syarat selanjutnya. Nah, coba perhatikan garis AB dan garis XY. Ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Jika pada AB bernilai 5 cm dan pada XY bernilai 5A cm, maka perbandingan sisi-sisi antara AB dengan XY adalah 5 cm per 5 sama dengan 1A. Kemudian BC ini akan bersesuaian dengan YZ. Maka kita tinggal masukkan saja bahwasanya BC 4 cm dibagi dengan YZ 4A cm, maka nilainya adalah 1 per A. Kemudian sisi yang lainnya, sisi XZ dengan sisi AC. Nah, jika kita bandingkan, kita masukkan angkanya, maka AC 6 cm dibagi dengan XZ 6A cm, maka 1 per A. Nah, perbandingan ketiga sisi-sisinya ini adalah sama, yaitu 1 per A. Maka kedua segitiga ini dinyatakan segitiga yang sebangun. Maka untuk syarat kedua terpenuhi, bisa kita katakan bahwasanya kedua segitiga ini bernilai sebangun. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Diminta untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya. Ini ada gambar segitiga. Kita lihat ada 2 segitiga ini saling bertumpuk, yaitu segitiga yang besar ADE dan segitiga yang kecil ABC. Nah, jika diketahui gambar seperti gambar ini, maka ini sudah jelas bahwasanya segitiga ini sebangun karena dia saling bertumpuk. Ini sudah dinyatakan sebangun. Yang diminta apa? Tentukanlah panjang sisi DE, ini panjang sisi DE, dan besar sudut AB, ACB, dan ADE. Kita pisah dulu kedua segitiga ini. Nah, ini segitiga ABC dan segitiga ADE. Bisa kita lihat ya. Kalau ini kita tarik ke sini dan yang besar kita tarik ke sini. Ini adalah 2 segitiga yang sudah bisa kita langsung simpulkan sebangun. Nah, kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian, panjang sisi yang bersesuaian. AB panjangnya sama dengan AD. Kemudian AAC panjang sisinya sama dengan AE, dan BC itu bersesuaian dengan DE.
kita masukkan AB bernilai AB berbanding dengan AD bernilai AD. Kemudian AC bernilai 4 cm dan AE bernilai 12 cm. BC bernilai 5 cm dan DE bernilai DE. Nah, dari ketiga sisi yang bersesuaian ini, ada satu sisi yang bersesuaian yang diketahui nilai keduanya, yaitu AC bersesuaian dengan AE, yaitu 4:12. Nah, inilah yang akan kita jadikan acuan untuk menentukan nilai DE. Yang ditanya DE. Nah, kita tinggal masukkan saja bahwa AC berbanding dengan AE, AC berbanding dengan AE sama dengan BC berbanding DE. Masukkan AC 4 cm, ini AE ya, AE 12 cm sama dengan 5 cm untuk nilai BC dibagi dengan DE. Maka DE sama dengan, kali silang, 12 kali 5 dibagi 4. Maka DE bernilai 15 cm. Untuk soal A, kita sudah bisa jawab bahwasanya panjang sisi DE bernilai 15 cm. Kemudian sudut-sudut yang ditanya, sudut ACB. Sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut AED. Karena AED sudah diketahui 45 cm, maka ACB juga bernilai 45 derajat. Kemudian diminta sudut ADE. Kira-kira ADE bersesuaian dengan sudut? Ya, betul. Bersesuaian dengan sudut ABC. Maka kalau sudut ABC bernilai 70 derajat, otomatis sudut ADE bernilai 70 derajat. Nah, ini untuk soal A dan soal B sudah dapat kita tentukan nilainya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang lain. Di sini ada soal cerita, diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera di pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Diminta tentukanlah tinggi tiang bendera tersebut. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, tadi diketahui bahwasanya tinggi badan siswa itu 150 cm, kemudian panjang bayangan siswa itu 2,5 meter, kita buat dalam bentuk cm menjadi 250 cm. Kemudian panjang bayangan tiang bendera itu adalah 600 cm atau 6 meter, kita kalkulasi seperti itu. Yang diminta adalah berapa sih tinggi tiang bendera. Oke, kita buat dulu sketsanya supaya gampang melihatnya. Nah, ini adalah sketsa dari tinggi siswa terhadap bayangan tinggi bendera terhadap tinggi tiang bendera terhadap panjang bayangannya. Ini tinggi bendera dari sini, kita pindah ke sini, kemudian 600 cm kita pindah ke sini. Nah, ini untuk segitiga yang pertama. Kemudian ini untuk segitiga yang kedua. Tinggi badan siswa 150 cm dan panjang bayangan siswanya 200 cm. Nah, ini sudah bisa kita nyatakan sebangun karena kedua segitiga ini saling bertumpuk. Coba perhatikan. Antara tiang bendera dengan bayangan dan siswa dengan bayangan. Ini segitiga bertumpuk. Maka sudah kita nyatakan ini adalah sebuah segitiga yang sebangun. Kemudian tanya adalah berapa sih tinggi tiang bendera? Maka kita bandingkan antara sisinya. Sisi yang bersesuaian. TB bersesuaian dengan 150 cm. Kemudian panjang bayangan tiang 600 cm berbanding dengan panjang bayangan siswa 250 cm. Nah, kita dapat menentukan langsung nilai TB. Maka perbandingan antara TB banding 150 cm sama dengan panjang bayangan tiang 600 cm dibagi dengan panjang bayangan siswa 250 cm. Kita tinggal masukkan semua angkanya, maka nilai TB adalah 360 cm atau sama dengan 3,6 meter. Kemudian contoh soal yang berikut. Diminta untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar trapesium
Kemudian yang diminta adalah hitunglah panjang MN. Panjang MN yang diminta. Kita pindahkan dulu gambarnya seperti ini. Nah, untuk mempermudah kita menentukan panjang MN ini, kita coba tarik dulu sisi yang sejajar seperti RQ, maka berhadapan kita tarik dengan garis seperti ini. Maka dia akan seperti menjadi jajaran genjang. Nah, kita taruh titik di sini, kita namakan titik K, dan yang di bawah kita namakan titik L. Nah, karena dia jajaran genjang, maka otomatis jika diketahui sisi atasnya, maka sisi bawahnya juga sama. Otomatis semua sisinya ini panjangnya adalah sama. Maka KN itu 12 cm dan LQ juga bernilai 12 cm. Nah, LQ itu 12 cm, PQ 20 cm. Maka PL kita bisa dapat dari 20 dikurang 12 cm, yaitu senilai 8 cm. Kemudian kita tinggal pisahnya. Karena ini lagi-lagi segitiga bertumpuk, maka sudah bisa kita nyatakan sebagai segitiga yang sebangun. Perhatikan, segitiga yang kecil SMK dengan SPL. Nah, SM kita ketahui 5 cm. Kemudian SP itu adalah 8, itu dari SM ditambah MP, 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Kemudian PL sama dengan 8 cm. Kita lihat sisi yang bersesuaian. SM akan bersesuaian dengan SP. Kemudian MK akan bersesuaian dengan PL. Nah, dua sisi yang diketahui itu SM dan SP. Kita langsung masukkan perbandingan, maka SM dibanding SP sama dengan MK dibanding PL. Masukkan angkanya. 5 cm berbanding SP 8 cm sama dengan MK berbanding PL 8 cm. Maka MK adalah 15 cm. Nah, MK sama dengan 5 cm. Maka MK 5 cm. Tapi yang ditanya adalah MN. Maka kita tinggal tambahkan saja. MN itu adalah MK ditambah MN. Yaitu 5 cm ditambah 12 cm sama dengan 17 cm. Maka nilai MN adalah 17 cm. Kemudian contoh soal berikutnya. Diminta perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar segitiga siku-siku yang saling bertumpuk. Diminta hitunglah panjang BA, BC, dan BD. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku, kita operasi hitungnya menggunakan metode pancuran. Seperti apa metode pancuran? Kita simak yang berikut ini. Panjang BA. Yang diminta panjang BA. Lihat BA. Dari ujung ini kita akan membuat arah panah ke titik-titik yang lain. Berarti kalau BA, dia adalah titik yang pertama ada AD, dan titik yang kedua ada AC. Rumusnya menjadi BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Tinggal masukkan angkanya. AD 32 cm. AC 32 cm ditambah 18 cm. Maka penjumlahannya menjadi 1600 cm. Diakarkan adalah 40 cm. Maka nilai BA adalah 40 cm. Kemudian yang kedua ditanya BC. Perhatikan. BC. Kita lihat dari yang ujung C. Maka CD akan dikalikan dengan CA. Kita masukkan rumusnya. BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. BC kuadrat sama dengan CD 18 cm dikali CA. 18 tambah 32 adalah 50 cm. Sama dengan 900 diakarkan adalah 30 cm. Kemudian yang ketiga tanya BD. BD. Maka lihat D. Kita akan larikan DC ke DA. Maka BD kuadrat sama dengan DC dikali DA. Kita masukkan angkanya. BD kuadrat sama dengan 18 DC dikali 32 DA sama dengan 576 diakarkan
adalah 24. Oke, sekian untuk materi kesebangunan pada segitiga. Nah, semoga kalian bisa, dan untuk bab kesebangunan, kekongruenan, dan kesebangunan pada bidang datar dan segitiga sudah selesai. Terima kasih.